Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan mereview LCD touchscreen untuk HP Vivo V20 SE guys. Nah ini LCD touchscreennya ini baru datang dan ini pengen kita pasang karena untuk HP Vivo V20 SE yang di tanganku ini touchscreennya nggak bisa digerakin. Nah ini habis jatuh dan ya jatuhnya itu tinggi guys ya, sehingga ini lumayan terbentur ya. Yang jatuh adalah belakangnya ini, namun tinggi. Pas diambil sama orang yang punya HP ini udah touchscreennya nggak bisa berfungsi, nggak bisa disentuh ya, nggak bisa difungsikan. Maka dari itu di sini saya akan mengganti LCD touchscreennya. Nah di sini kita akan mereview LCD touchscreennya ini guys ya, dan ini kita sudah memastikan ya, kita sudah memastikan ini benar-benar touchscreennya rusak. Oke, kita akan mengganti LCD touchscreennya ini, namun di sini saya akan mereview LCD touchscreen yang baru ini. Nah, ini yang seperempat, berapa harganya, di mana kita beli, dan apakah worth it untuk kita beli, bagaimanakah kualitasnya. Nah, ini saya akan skip dulu langsung ke pemasangan. Saya akan jelaskan dari segi harga, kualitas, dan apakah ini worth it untuk kita beli dan bagaimanakah kualitasnya, nanti saya jelaskan semua setelah pemasangan. Nah, baiklah, di sini saya akan skip dulu guys, langsung ke pemasangan. LCD touchscreen-nya udah kulepas dan ini sebelum kita lanjut ke pemasangan, kita tengok-tengok dulu ke sini guys ya. Ini adalah LCD touchscreen yang baru, dan kalau kita lihat LCD touchscreen yang seperempat yang baru ini agak sedikit tebal. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat agak sedikit tebal dari yang ori pabrik guys ya. Dan juga di sini tuh ini jebol, bukan jebol gimana-gimana. Ini nah, kacanya ini jebol. Nah, di sini tempatnya sensor atau proximity sensor, dan di sini tempatnya sidik jari guys ya. Nah, ini coba saya cahayai dulu. Perhatikan guys, tuh. Untuk LCD-nya itu tembus guys ya kacanya. Tuh, ini tempat sensor kalau kita nelpon. Nah, proximity sensor, dan juga ini berfungsi sebagai sensor kecerahan otomatis ya. Oke. Dan ini teman-teman bisa lihat ini adalah sensor sidik jari. Nah, sementara yang di seperempat ini itu kagak ada guys ya. Nah, apa yang tembus? Nggak ada tuh ya. Nah, oke, nggak tembus dianya guys ya. Jadi otomatis di sini untuk proximity sensornya ini nggak berfungsi. Ini nggak berfungsi. Kemudian sensor sidik jarinya pun kagak berfungsi ya. Nah, ini di sini tempat sidik jari ini nggak berfungsi. Untuk keamanan membuka kunci HP menggunakan sidik jari itu nggak bisa. Dan ini sudah kita konfirmasi sama orang yang punya HP ini, dan oke-oke saja. Dan juga saya mencoba mencari ya yang sama dengan ori pabrik ini, walaupun bukan ori pabrik, maksudku yang seperempat yang sama kayak ori pabrik ini kagak ada yang jual guys ya. Di toko-toko tempatku membeli itu rata-rata seperti ini ya. Nah, mau ndak mau nih kita menggantinya menggunakan yang seperempat ini, yang kagak ada ininya ya, yang tembus kayak gini untuk LCD-nya. Tuh. Ya, jadi ini ndak tembus guys ya. Oke, dan juga ini ada sedikit perbedaan. Untuk ininya yang di dekat speaker earpiece ini itu agak sedikit berbeda guys ya. Nah, kalau yang ini itu pas kalau dipasang yang ori pabrik, dan kalau yang seperempat ini memanjang ya, agak sedikit panjang. Tuh, coba kita teskan, coba kita coba pasang guys ya, lihatlah. Nah, ini pas ya, presisi. Perhatikan dari ujung ke ujung, dari kiri ke kanan, teman-teman bisa lihat. Nah, sementara kalau yang ini yang seperempat ini itu agak sedikit kepanjangan tuh ya. Nah, tuh bersisa ya, nyaris setengah senti
yang kiri sama yang kanan ini bersisa. Nah, tapi nggak apa-apa sih, itu aman aja guys ya, karena ini juga LCD touchscreen yang universal, maksudnya beberapa tipe HP ini cocok guys ya. Nanti kita coba melihat, coba kita keluarkan dulu. Iya, coba kita lihat dulu bang. Nah, ini LCD touchscreen untuk HP Vivo V20 cocok, V20 SE cocok, V23e cocok. Makanya di sini dia langsung mengambil yang paling panjang di sininya ya, untuk yang berdekatan dengan speaker earpiece itu, supaya mungkin ya cocok di ketiga model atau tipe HP Vivo ini guys ya. Seperti itu, dan ya harganya 203.000. Baiklah Bang, di sini kita akan lanjut ke pemasangan. Oke, saya skip, lanjut ke pemasangan. Nanti untuk proximity sensor dan sidik jarinya ini nanti kita uji coba juga, tapi kalau seperti ini ya itu nggak berfungsi, dan ini sudah kita konfirmasi sama yang punya HP. Baiklah, kita skip dulu langsung ke pemasangan guys. Dan LCD-nya sudah kupasang guys, dan lemnya sudah kering, kita langsung ke penyelesaian ya. Dan untuk video pelepasan LCD yang lama ini, kemudian pengeleman LCD yang baru, nanti linknya aku taruh di deskripsi. Dan tidak lupa juga saya sertakan pengecekan LCD touchscreen ini sebelum kita pastikan benar-benar ya sudah oke gitu, nah tanpa ada kendala. Kalaupun ada kendala, kita konfirmasi dulu sama orang yang punya HP. Kalau semuanya sudah beres, baru kita mengelem LCD touchscreen-nya ini guys ya. Dan untuk video pengecekannya silahkan, link ada di deskripsi juga. Oke, di sini saya sudah memasang LCD touchscreen. Nah, berapa harganya? Harganya ini guys 203.000 ya. 203.000 di toko Graha Seperempat ya. Dan oke, ini saya akan kasih tunjuk bukti pembelian saya. Nah, ini guys, saya membeli di toko Graha Seperempat ini. Nah, bersamaan dengan LCD touchscreen Samsung M21, harganya 200.000 untuk LCD touchscreen Samsung M21, dan LCD touchscreen Vivo V20 SE, dan cocok juga di Vivo V20, dan cocok juga di Vivo V23, harganya 203.000. Nah, ini adalah bukti transaksi saya, bukti pembelian saya ya. Totalnya sama ongkir 443 di dua LCD touchscreen ini guys ya. Oke, coba kita lihat lagi bang. Nah, ini harganya 203.000 saat saya membeli, dan harganya ini turun naik guys ya. Oke, kita akan mereviewnya. Ini bukan yang ori pabrik karena berbeda banget dengan yang ori pabrik ya. Di sini tidak ada jebol-jebolan kayak gini. Ini guys, dan di sini adalah sensor fingerprintnya. Nih, tuh. Jadi ini yang ori pabrik, di sini ada sensor fingerprintnya, dan untuk LCD touchscreen yang originalnya di sini bisa ya atau tembus, dan di sini adalah sensor atau proximity sensor yang dimana ketika kita nelpon, sensornya itu akan mendeteksi sehingga layar akan padam ketika didekatkan ke telinga kita. Namun di sini saya udah mengeceknya, untuk sensornya enggak tertutup juga enggak berfungsi, dan saya sudah konfirmasi sama yang punya HP ini, katanya enggak apa-apa, enggak masalah, dipasang aja. Dan lagian juga kita cuma dapatkan kualitas kayak gini guys ya untuk LCD touchscreen di toko tempat saya membeli. Nah, saya mencari-cari yang walaupun yang seperempat tapi mendekati yang ori pabrik ini, yang ada jebolan-jebolan kayak gini, itu kagak ada guys ya di toko tempat saya membeli ini. Ini langgananku guys, nggak tahu ya di toko lain. Di sini langsung saja kita akan mereviewnya ya. Di sini sudah kita pasang, sudah kita lem juga, dan ini siap dikasihkan sama si yang punya HP ini guys ya. Dan di sini kita bisa melihatnya, ini untuk ketebalannya kita review dari tampilan fisik, agak sedikit tebal dari yang ori pabrik guys ya. Ini yang ori pabrik ini
tipis dan ketika dipasang presisi banget. Dan yang seperempat ini dipasang agak sedikit tebal tapi tidak apa-apa, tidak terlalu signifikan bedanya, dan ini masih sangat wajar, masih sangat enak dilihat dengan harga 203.000. Tampilan fisiknya kayak gini itu menurut saya worth it saja untuk kita beli. Nah, oke, coba kita lihat. Saya nyalakan layar LCD-nya, bahkan di sini saya minta sandinya untuk mengecek agar supaya nantinya kita udah memastikan LCD touchscreen-nya ini benar-benar sudah nggak ada kendala apapun, baru kita kasihkan sama pelanggan. Dan di sini kita lihat tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanannya ini, walaupun agak sedikit tebel. Ini masih nggak apa-apa, masih nggak masalah, masih wajar saja, masih sangat worth it untuk kita beli. Lagian harganya 203.000, belum ongkir ya. Dengan harga segini itu masih bagus-bagus saja, masih wajar-wajar saja, masih enak-enak saja kita lihat. Dan ini pelindung layar sementaranya nanti kita akan copot mungkin setelah nanti memasang tempered glass atau anti gores. Kalau dilepas ini akan bagus ya, untuk touchscreen-nya dia akan jernih kelihatannya. Dan di sini oke, dari segi tampilan fisik oke, mantep. Walaupun agak sedikit tebel, ini menurutku masih sangat worth it dengan harga 203.000. Baiklah, kemudian kita akan mengecek LCD touchscreen-nya. Nah, untuk LCD touchscreen-nya kalau kita cek guys, itu kan kalau Vivo yang dulu itu bintang pagar 558 pagar, di bawah masuk ke sini, kemudian kita pilih kisi tes, dan ini, nah oke, kita pilih itu, dan di sini tidak ada pengecekan LCD dan touchscreen-nya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita ingin mengecek. Saya mendownloadkan di Play Store. Di Play Store banyak guys ya untuk aplikasinya, dan kita akan mengecek untuk fungsi serta kesensitifan touchscreen-nya. Oke, dengan harga 203.000 ini apakah ini worth it? Dan untuk fungsinya itu sudah kita cek guys ya, dan mantep ya. Dan untuk kesensitifannya ini sama banget, 100% kesensitifannya sama dengan yang ori pabrik guys ya. Untuk segi kesensitifannya, untuk touchscreen-nya ini serta fungsinya itu sama kurang lebih dengan yang ori pabrik. Untuk kesensitifannya sensitif banget dan ya sesuai dengan yang ori pabrik lah. Nah, ini saya mencoba mengecek fungsi daripada touchscreen, mana tahu ada di bagian tertentu yang nggak sensitif atau bahkan nggak berfungsi. Nah, ini sehingga kita mendownloadkan aplikasi, karena di bawaan kagak bisa dicek guys ya lewat kode dial. Nah, biasanya tipe-tipe yang zaman dulu itu bisa guys. Nah, ini kalau dia kembali sendiri atau kembali otomatis, ini menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Dan untuk kesensitifannya ini sensitif banget, sama seperti yang ori pabrik, jangan diragukan. Oke. Dan kalau dia kembali sendiri, itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua, tidak ada, nah itu tulisannya tes lulus tadi. Nah, kemudian untuk LCD kita akan lihat kecerahan serta gambar yang ada atau warna yang ada pada LCD-nya ini guys. Oke. Kita cari aplikasi yang sudah aku download itu. Nah, ini screen test. Iya, nah langsung dia berwarna putih ya. Nah, kalau ada noda-noda atau tompel-tompel, nah ini lem yang tercecer ke pelindung layar sementaranya. Begitu itu kita lepas, nah nanti akan hilang tuh dan akan bagus lagi serta jernih lagi warnanya ini. Oke, warna putih kita lihat tidak ada tompel-tompel, dan ini seharga 203.000 ini menurutku ini oke-oke saja. Nah, warna agak sedikit gelap. Tidak ada noda-noda, bagus-bagus saja. Namun di sini untuk cahayanya kelihatan agak sedikit terang tuh ya bagian bawah sini. Dengan harga 203.000 ini, coba warna hitam dan warna merah.
Nah tuh kalau ada tompel-tompel akan kelihatan, dan lewat pengecekan satu warna kayak gini kita akan tahu nih kualitas LCD ini. Nah semakin bagus dan semakin cerah warna yang ditampilkan, berarti semakin bagus gambar yang dihasilkan. Dan untuk pengecekan lewat aplikasi ini warna-warninya banyak guys ya, warnanya ini. Nah kalau biasanya yang bawaan kan paling yang umum-umum saja, merah, hijau, biru, putih, abu-abu. Nah, warna birunya bagus-bagus saja, dan kalau kita lihat cahaya bagian sini agak sedikit terang bagian bawah, tapi itu nggak apa-apa guys, yang nggak terlalu kentara. Oke. Nah, untuk warnanya ini juga bagus guys. Nah, dari segi LCD dan touchscreen itu dengan harga yang kita dapatkan 203.000 yang belum ongkir ini, menurut saya ini masih worth it saja, dan inilah tampilan gambar yang dihasilkan oleh LCD ini. Bagus-bagus saja bukan? Ya, bagus-bagus saja. Oke, kemudian, nah seperti kataku di awal, untuk proximity sensornya tuh berada di tengah sini, sehingga ini ketika kita pasang itu nggak berfungsi. Tapi nggak apa-apa, minimal ini nggak tertutup tuh untuk sensornya. Coba saya akan tes menelpon. Coba kita tes nelpon guys. Nah, kalau dia tertutup kan tanpa kita dekatkan tangan kita, layarnya akan mati gitu. Nah kayak gini, kayak HP ini. Nah, tapi ini kita lihat, walaupun nggak berfungsi, paling enggak tidak tertutup nih. Coba saya akan mengangkatnya, dan lihatlah sensornya ini nggak berfungsi pun nggak tertutup. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mau dimatikan, tinggal ditekan tombol on off saja, layarnya akan mati gitu. Nah tuh, oke, jadi tanpa sensor sekalipun ini masih nggak apa-apa, dan ini sudah dikonfirmasi sama yang punya HP, dan ini oke-oke saja katanya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya sudah, karena kita dapatkan LCD seharga 203.000 ini, nah jadi kita memasangnya saja, biar aja bilang orangnya. Oke. Kemudian di sini saya akan mengecek ini sensor fingerprintnya. Itu memang nggak bisa guys ya. Untuk video lebih jelasnya silahkan tonton video pengecekan sebelum pemasangan LCD touchscreen ini. Oke, di sini coba saya akan ke pengaturan ya. Kita akan ke settingan. Di sini coba kita ke keamanan. Ini ya. Kemudian di sini tuh sidik jari. Kita masukin sandi dulu. Nah, mulai memasukkan, dan ini. Jadi untuk sensor sidik jari itu berada di sini. Di sini, di tengah LCD ini. Namun untuk yang seperempat ini kagak bisa, dan dia tertutup. Nah, tapi nggak apa-apa, di sini masih bisa menggunakan sandi kan? Nah, oke. Dan ini sudah dikonfirmasi, dan kata orang yang punya HP ini oke-oke saja, nggak apa-apa. Jadi tanpa ada persetujuan dari orang yang punya HP ini ya tidaklah kita pasang. Nah, itulah guys LCD touchscreen seharga 203.000 yang kita beli di toko Geraha Superpad di Shopee, dan menurutku ini masih worth it saja, ini masih pantas saja, dan dengan harga 203.000 ini menurutku walaupun kualitasnya nggak seperti yang ori pabrik, tapi minimal dengan harga segini itu bisa jadi pertimbangan kita, dan menurutku ini worth it saja guys ya, karena harganya pun cuma 203.000. Nah, tapi ini kalau kayak saya ya ingin mengganti HP orang, saya belinya 203.000. Nah, tapi kalau teman-teman counter untuk minta gantikan LCD touchscreen-nya, nah orang counternya misalkan dapat 203.000 juga harganya, belum lagi ongkir. Nah, si abang counternya kan tentunya ada biaya jasa untuk mengganti. Nah, itu tergantung di daerah teman-teman masing-masing. Setiap daerah itu beda-beda harganya guys ya untuk biaya jasa pemasangannya. Oke.
Demikian itu saja kesimpulannya, dengan harga 203.000 kita mendapatkan kualitas yang seperti ini, walaupun tidak seperti ori pabrik, tapi dengan harga yang ditawarkan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan menurutku ini worth it saja untuk kita beli dan saya sudah memasangnya. Saya akhiri video ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan guys, komen-komen aja. Kalau ada yang ingin disampaikan dan ada pendapat lain, komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung, see you the next video, my brotherku.